Satu hal yang harus kita ketahui bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu bukan pribadi yang murahan, bukan pribadi yang gampangan. Saya pernah bertemu dengan orang yang minta pembuktian, yang minta supaya Allah itu tampil secara fisik, tampil secara materi begitu ya. Jadi kalau Tuhan ada, coba buktiin dong, Tuhan itu ada di depan saya sekarang. Ini lucu ya, Tuhan itu bukan pribadi yang gampang, bukan pribadi yang murahan. Kalau setan, roh jahat itu, kita main sesuatu yang mengundang, misal main jalangkung atau hal-hal yang berbau mistik ya. Mereka itu pasti bermanifestasi ya, tapi Tuhan itu bukan seperti setan ya, di pribadi yang murah, yang gampang. Nah, banyak orang seringkali mengartikan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah itu secara dangkal. Mengartikan pengalaman yang berkualitas dengan Tuhan itu secara dangkal. Biasanya orang-orang memandang bahwa kalau seseorang itu atau kalau dirinya mengalami mukjizat kesembuhan atau pulih dari satu masalah yang hebat, yang besar, mereka menganggap itu pengalaman yang berkualitas tinggi bersama dengan Tuhan. Adalah sebetulnya enggak begitu ya. Tentu ini ada penjelasan, ada landasan Alkitabnya. Jadi pengalaman dengan Tuhan yang berkualitas tinggi itu tidak bisa dialami oleh mereka yang tidak dewasa rohani. Ini kenyataannya. Ini faktanya. Nah, maka nanti kita harus mengoperasionalkan secara benar apa yang dimaksud mengalami atau pengalaman bersama dengan Tuhan yang berkualitas tinggi itu. Apakah mengalami pengalaman yang spektakuler ditolong Tuhan? Atau kejadian-kejadian di mana Tuhan itu memberikan pertolongannya. Jadi, saya mau ulangi statement ini. Pengalaman dengan Tuhan yang berkualitas tinggi tidak bisa dialami oleh mereka atau siapapun yang tidak dewasa secara rohani. Nanti di bagian akhir kita membuka Yohanes 2 ya, ayat 23, 24. Di sana jelas kalau Tuhan itu tidak memberi dirinya secara sembarangan. Jadi kalau orang yang masih fokus sama hidupnya sendiri, egosentris, masih fokus sama kehidupannya hari ini, dia tidak memikirkan kekekalan, tidak memikirkan langit baru, bumi baru, tidak memikirkan perkara rohani, tidak mungkin dia bisa mengerti bahasa Tuhan. Orang yang tidak mengerti bahasa Tuhan tidak mungkin memiliki pengalaman yang berkualitas tinggi dengan Tuhan. Maka dalam Yohanes 8:43 ya, ayat yang cukup familiar, saya dikatakan apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasa, sebab kamu tidak mengerti firman. Jadi orang yang duniawi masih memikirkan perkara-perkara dunia, fokus kehidupannya masih dirinya sendiri, egosentris, tidak melihat perkara-perkara rohani sebagai sesuatu yang penting, bahkan menjadi satu-satunya dalam kehidupan ini yang memiliki nilai atau value yang jauh
di atas perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan dunia, dia tidak mungkin bisa mengerti bahasa Tuhan. Orang yang tidak mengerti bahasa Tuhan, dia tidak mungkin memiliki pengalaman yang berkualitas tinggi dengan Tuhan. Nah, maka nanti kita coba mendefinisi operasional. Definisi operasional itu secara sederhana artinya mengartikan sesuatu secara tepat sesuai dengan konteks. Tentu yang dimaksud konteks ini adalah konteks Alkitab ya. Jadi dalam Yohanes 8 ayat 43 kita bisa melihat, coba kita buka deh. Yohanes 8 ayat 43. Oke. Boleh bantu baca? Silakan. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebab suaranya kecil, guys. emang suaranya kecil sih ini. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi orang yang nggak mengerti bahasa Tuhan, maksudnya bahasa Tuhan itu apa? Logos, pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman yang ada di Alkitab. Mereka tidak mungkin menangkap maksud Tuhan. Mereka tidak mungkin menangkap firman Tuhan. Sebab masih duniawi, masih materialistis, masih egois, egosentris. Kata firman di dalam Yohanes 8 ayat 43 dalam teks aslinya itu logos. Kata firman di situ logos. Logos artinya adalah pengertian kebenaran secara kognitif atau secara nalar yang kita dapat melalui mendengar ataupun membaca. Jadi logos itu kebenaran yang kita terima, yang kita mengerti secara kognitif, secara nalar, melalui mendengar atau membaca. Nah, kata menangkap di Yohanes 8 ayat 43 ini memakai kata akuo. Akouo. Akouo ini artinya adalah mendengar secara teliti. Mendengar secara teliti. Jadi dia nggak cuma sekedar dengar terus dia nggak mendapat apa-apa. Bukan mendengar terus dia nggak ngerti apa-apa. Bukan dia mendengar lalu dia nggak mendapat atau nggak mengerti sesuatu. Jadi kata menangkap artinya adalah mendengar secara teliti. Akowo. Orang yang tidak mendengar secara teliti, tidak mungkin dia bisa tertarik. Atau orang yang tidak tertarik tidak mungkin mendengarkan firman Tuhan secara teliti. Ini bisa beberapa kondisi ya. Jadi orang yang tidak mendengar secara teliti, dia nggak mungkin menangkap maksudnya. Atau orang yang nggak tertarik, dia tidak mungkin mendengar secara teliti. Kenapa? Karena sudah terlalu duniawi. Baginya firman Tuhan itu tidak lagi menarik. Nah, faktanya ya, tidak sedikit atau banyak orang Kristen yang tidak mampu mengerti firman Tuhan secara logos. Nah, ini yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa mereka tidak menangkap firman Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena
mereka memilih-milih apa yang mereka dengar, atau mereka terbiasa mendengar firman yang menyenangkan telinga. Misalnya apa? Teologi kemakmuran. Apa masalahmu? Tuhan sanggup pulihkan. Kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kamu akan terus dibuat Tuhan naik dan tidak akan pernah turun. Nah, itu kan teologi-teologi yang kayaknya nggak ada bedanya dengan motivasi, ya, dengan para motivator ya. Firman Tuhan itu justru seringkali tidak menyenangkan telinga kita. Kenapa? Karena kita ini berkodrat dosa, memiliki kebiasaan dosa. Jadi banyak kebiasaan, banyak karakter buruk di dalam diri kita yang harus dirubah. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang. Jadi Injil itu menjadi tidak menarik bagi orang-orang yang tidak berurusan dengan Tuhan secara proporsional, secara serius, secara sungguh-sungguh. Jadi karena kita atau banyak orang Kristen terbiasa mendengar ajaran yang hanya menyenangkan telinga, pikiran mereka atau pikiran kita telah dibutakan oleh ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kalau firman Tuhan secara logos saja tidak kita mengerti, firman Tuhan secara logos itu apa tadi? Kebenaran firman yang kita mengerti secara pikiran atau secara nalar, yang kita terima lewat mendengar atau membaca, baik belajar secara kelompok maupun secara pribadi. Kalau firman secara logos saja, firman Tuhan yang dimengerti secara nalar, secara pikiran saja, kita tidak mengerti, maka pengalaman-pengalaman atau didikan-didikan Tuhan di mana Tuhan berbicara kepada kita, pasti tidak kita mengerti. Roma 10 ayat 17, coba kita buka. Juga sering kita baca ya, familiar ayat ini. Roma 10:17. Oke, boleh tolong satu orang baca? Silakan. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman di situ bukan pakai kata logos loh, tapi pakai kata rema loh. Ya, kita sering bahas ini ya di Komsel ya. Kata firman dalam teks aslinya tuh mengacu pada dua pengertian. Ada logos, ada rema. Logos itu tadi yang kita bahas. Logos itu kebenaran firman yang kita mengerti secara nalar, secara pikiran. Nah, sementara rema adalah firman yang menjadi nyata atau firman Tuhan yang kita lakukan. Roh Kudus. Ini sama. Jadi firman Tuhan secara logos yang diterjemahkan oleh Roh Kudus dalam situasi kehidupan kita sehari-hari, di mana kalau kita memilih melakukan firman itu disebut rema. Nah, kata firman dalam ayat ini memakai kata rema, bukan logos. Jadi iman itu timbul bukan dari logos saja. Bahkan iman timbul bukan karena kita punya pengertian tentang firman Tuhan saja. Tapi di situ pakai kata rema. Artinya firman yang kita mengerti lalu diterjemahkan Roh Kudus dalam situasi nyata, di mana kita melakukan kebenaran firman itu, kita memilih melakukan firman itu, walaupun situasi yang kita dapatkan malah terbalik ya. Kita berusaha melakukan yang benar, tapi kok malah kita ditindas. Malah kita diperlakukan tidak adil. Nah, ini yang disebut
pengalaman dengan Tuhan yang berkualitas. Kita berusaha hidup benar, tapi diperlakukan tidak adil. Ini yang dinamakan pengalaman dengan Tuhan yang berkualitas. Sebab di situ Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau membentuk kita dari mana kita taunya? Dari kita tahu logos firman Tuhan. Gimana kita tahu Tuhan mau membentuk kita? Kalau kita sendiri nggak tahu, kita nggak mengerti bahasa Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan secara logos saja tidak kita mengerti, maka pengalaman-pengalaman hidup yang di dalamnya Tuhan berbicara atau rema, pasti tidak kita mengerti. Kalau kita nggak punya rema, berarti kita nggak bisa punya iman. Kita nggak bisa menumbuhkan iman. Tadi Roma 10:17 ya. Iman timbul dari perkataan. Iman timbul dari pendengaran, Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman di situ bukan pakai kata logos, tapi pakai kata rema. Artinya kalau orang hanya berpuas dengan pengetahuan teologi, dengan pengetahuan Alkitab, logosnya sudah banyak, tetapi dia tidak lakukan, ya sama aja dia nggak beriman. Jadi rema itu adalah firman Tuhan yang berasal dari suara Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan secara logos yang dipahami oleh seseorang, di mana kita memilih melakukan. Nah, kalau kita memilih melakukan firman Tuhan secara logos, walaupun itu menyakitkan, tidak mengenakan, tapi kita tahu kita memilih melakukan yang benar, tapi kita malah diperlakukan tidak adil, kita malah diperlakukan hal-hal yang sebaliknya. Kita berbuat baik, air susu dibalas air tuba. Ini pengalaman yang berkualitas dengan Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan sedang ingin membentuk kita. Kita juga belajar bagaimana merespon keadaan, peristiwa, bagaimana menyikapi orang yang menindas, yang jahat ke kita. Coba bayangin aja, kita belajar firman setiap hari, tujuannya apa? Belajar jadi benar dong. Setuju nggak nih? Sepakat nggak nih? Belajar firman tujuannya apa? Jadi benar kan? Berkenan di hadapan Tuhan. Sempurna. Kan baik, berkenan, sempurna. Tapi kenyataannya, di sekitar kita itu, mereka tidak belajar untuk menjadi, jangankan menjadi berkenan, menjadi baik. Ini bicara orang Kristen dulu ya. Banyak kenyataannya orang Kristen yang nggak belajar firman Tuhan. Apalagi orang yang ini ya, bukan berarti kita mau meremehkan orang non-Kristen ya. Tentu mereka kalau baik saja itu sudah menjadi standar keberkenanan mereka. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen tidak belajar, kita pasti tidak akan menangkap maksud dan didikan Tuhan. Kita berusaha benar, kita berusaha berkenan, sementara orang-orang di sekitar kita tidak berusaha menjadi benar. Wah, ini pasti stres ya. Aduh, kita udah berbuat benar, kita udah berbuat baik. Kalau di kerjaan udah sesuai dengan SOP nih Tuhan. Tapi kok malah kita diperlakukan gak adil. Ini pengalaman yang berkualitas dengan. Kalau kita memilih segmen ini, kalau kita memilih bagian ini, kita nggak akan pernah menyesali hal itu. Roma 8:28. Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi dia itu orang yang mau dibentuk. Kalau nggak mau dibentuk ya kita nggak mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, segala peristiwa hidup yang kita alami itu tidak mendatangkan kebaikan. Tentu kebaikan di sini definisi operasionalnya adalah sesuatu yang membentuk karakter kita ya. Bukan kejadian spektakuler, dari sakit menjadi sembuh, dari ekonomi terpuruk jadi ekonominya pulih, bukan dari masalah hidup yang berat kemudian masalah hidupnya selesai, tidak. Tapi
kita berbuat benar, kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan, dijahati orang, kita tetap memilih yang benar. Ini pengalaman yang berkualitas tinggi dengan. Amin.